Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Sultan Abdillah. Saya dari kelas 12C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu promotor terbesar combat sport di Indonesia, yaitu Beyond Combat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama ada identitas usaha, latar belakang, produk dan jasa yang ditawarkan, target pasar, strategi pemasaran, dan faktor keberhasilan dan kegagalan dan pelajaran yang dapat diambil. Pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas usaha. Nama perusahaan yaitu Beyond didirikan oleh Joshua Marcellus pada tahun 2023, bergerak di bidang combat sport dan berlokasi di Palasari Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Perjalanan karir Joshua Marcellus berawal dari seorang TikTokers yang mengunggah konten-konten lucu. Namun pada tahun 2023, dia mulai beralih dari yang awalnya konten-konten lucu dan challenge menjadi challenge combat sport. Peralihannya dimulai melalui challenge yaitu pukulan terkuat di bumi. What up guys, welcome back to another video. It's me Celzix on Celzix channel. Saya di sini akan mempersembahkan perlombaan adu pukul paling bergengsi di seluruh dunia dengan hadiah total 100 juta rupiah. Ini dia, pukulan terkuat di bumi in collaboration with Tokopedia. 10. Suaranya udah. Ini lihat sini. 900. Oh my god! 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 Lalu dilanjutkan dia mengadakan Beyond Showbiz 1 yaitu event boxing yang mempertemukan antara influencer yang sangat terkenal yaitu KKJ dan Paris Fernandes. Harus berdiri nih kayaknya. Kita lihat. Wah, ini seru banget. KJ melawan Paris Fernandes kedua. Jab straight. Sangat bengis. KJ lebih agresif sekarang. Banyak sekali strike dari KJ. Dua pertandingan. Telak sekali. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Telak sekali. Oh my god. Telak sekali. Selanjutnya, latar belakang pembuatan Beyond. Menurut Celos, Beyond Combat dibuat karena dia ingin menggabungkan dunia olahraga, tinju ataupun bela diri lainnya dengan hiburan modern, memberi lebih banyak peluang kepada atlet, serta menciptakan platform nasional yang bisa bersaing dan diakui lebih luas, bukan sekedar pertarungan konten saja. Selain itu, Joshua Marcellus juga ingin memajukan atlet-atlet Indonesia dengan cara memberikan bayaran yang pantas agar atlet kita dapat bersaing dengan atlet internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa yang ditawarkan. Beyond Combat adalah jenis usaha yang bergerak di bidang promotor combat sport. Sejauh ini, Beyond sudah mengadakan event boxing, kickboxing, dan kick striking. Beyond tidak hanya menjalankan pertandingan antara atlet Indonesia saja, namun sudah banyak mengontrak atlet-atlet internasional seperti atlet Malaysia, Filipina, dan Thailand. Selain itu, Beyond tidak hanya sekedar wadah promosi bagi atlet. Beyond juga sudah menjual berbagai pakaian-pakaian olahraga melalui kerjasama dengan brand Airsport. Selanjutnya adalah target pasar. Target pasar Beyond adalah anak-anak muda, terutama Gen Z dan milenial. Usia sekitar 15-30 tahun yang aktif di media sosial seperti TikTok dan YouTube. Beyond menarik mereka karena konsepnya yang menarik, penuh drama dan mudah viral. Selain itu, Beyond juga menyasar penggemar olahraga tinju dan kickboxing yang ingin menonton pertandingan yang serius dan kompetitif. Tidak hanya itu, penggemar influencer dan selebritas yang ikut bertanding juga menjadi target pasar, karena banyak penonton datang untuk mendukung figur favorit mereka. Jadi, Beyond menargetkan orang-orang yang suka olahraga sekaligus hiburan dalam satu acara. Faktor keberhasilan Beyond Combat. Dalam sebuah podcastnya di channel YouTube Beyond, Joshua Marcellus atau Celos menceritakan perjalanan awal membangun Beyond Combat yang tidak langsung sukses. Di Beyond 1, ia sebenarnya sudah memperkirakan bahwa ia akan mengalami kerugian, dan benar saja, event pertamanya belum menghasilkan keuntungan. Namun, di balik kerugian itu, satu hal besar yang membuatnya yakin untuk terus melangkah, yaitu jumlah penonton live stream saat itu menembus 1 juta views. Angka tersebut menjadi tanda bahwa minat masyarakat terhadap combat sport mulai tumbuh.
dan memiliki potensi besar. Masuk ke Beyond 2, kondisi mulai membaik meskipun belum signifikan. Selos mengungkapkan bahwa ia hanya memperoleh keuntungan bersih sekitar 5 juta rupiah. Jumlah yang tidak besar untuk sebuah event, tetapi cukup menjadi bukti bahwa Beyond mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Lalu, perubahan besar terjadi di Beyond 3. Kali ini, Selos tidak hanya mengandalkan channel YouTube-nya saja, tetapi mulai menerapkan sistem pay-per-view melalui aplikasi video. Meskipun konsep pay-per-view masih tergolong baru di Indonesia dan penuh risiko, langkah berani ini justru membuahkan hasil luar biasa. Beyond Combat berhasil menembus rekor dunia dengan sekitar 300.000 views melalui sistem tersebut. Dari kerugian di awal, keuntungan kecil di event kedua, hingga rekor besar di event ketiga. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Selos tidak menyerah pada kegagalan, melainkan melihat peluang di balik prosesnya. Namun di balik kesuksesannya, tentunya ada pihak-pihak eksternal yang tidak menyukai akan hal ini. Salah satunya adalah terjadinya pembajakan dan gangguan internet yang dialami oleh Beyond. Wow. Oke, dan tadi yang lu bilang lu number 1 di PPV-nya ya? Ya. Itu yang terakhir pecahkan rekor lagi kan? Ya. Beyond 5. Yang Aziz versus KJ. Ya. Itu berapa bro nominalnya? 536.000. 2 kali lipat dari yang sebelumnya? Pertama 300.000, kedua 416, ketiga 536. Tapi yang lebih nyetak rekor lagi adalah bajakannya. Hah? Concurrent viewers bajakannya itu di TikTok only 1,5 juta. Hah? Terus belum lagi ada yang cuan di Telegram. Dia jual pay-per-view harga 10.000 rupiah. Damn. 200.000 orang yang nonton. 2M lah itu ada orang jual. Damn. Terus kalau kayak gitu kenapa ini tahunya setelah acara selesai atau? Iyalah. Ya sambil berjalan, namanya serangan kan kita gak ada yang tahu. Bahkan pay-per-view gue dimulai ada orang report bareng-bareng, IG gue gak bisa ngupload. What? Oke. Itu stres banget sih pasti. Tiap Beyond kita begitu sih. Ya. Ada aja Beyond 4 gue mau dihack. Beyond 1 tuh gue. Tuh yang wifi mati itu yang bener-bener sampai itu Beyond 3 ya? Beyond 3 ya. Yang mati lampu gak sih tuh? Bukan mati lampu? Ada yang matiin wifi-nya dari pusatnya. Karena mestinya gak mungkin mati pak. Circle 1 itu gak mungkin mati. Terus tiba-tiba katanya hari Sabtu ada maintenance. Gue minta suratnya, gak ada suratnya. Surat maintenance. Kan gini dong, kan mati. Terus gue minta lah sama orang PPK-nya gitu kan. Dari perkembangan Beyond Combat, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, berani memulai meski belum pasti untung. Di event pertama, Beyond sudah mengalami kerugian, tetapi itu memang sudah diperhitungkan. Artinya dalam membangun sesuatu, tidak semua harus langsung menghasilkan keuntungan. Kedua, melihat peluang di balik kegagalan. Walaupun rugi di awal, jumlah penonton yang menembus 1 juta views menunjukkan adanya minat pasar. Dari situ terlihat bahwa data dan respon audiens lebih penting daripada sekedar hasil uang di awal. Ketiga, konsisten dan tidak mudah menyerah. Di Beyond 2, keuntungan bersih hanya sekitar 5 juta rupiah, jumlah yang kecil untuk skala event besar. Namun, itu menjadi bukti bahwa prosesnya sedang berjalan ke arah yang benar. Keempat, berani berinovasi dan mengambil resiko. Di Beyond 3, sistem pay-per-view masih baru di Indonesia, justru dicoba. Keputusan itu membawa hasil besar hingga mencetak rekor views. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sering datang dari keberanian mencoba hal baru. Terakhir, membangun brand butuh proses bertahap. Kesuksesan Beyond tidak instan, tetapi melalui tahap rugi, belajar, berkembang, lalu naik level. Intinya, perjalanan Beyond mengajarkan bahwa kegagalan awal bukan akhir, melainkan bagian dari proses menuju pertumbuhan yang lebih besar. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 madness, 3 showbiz, 6 events, all in 1 year. Kapal ini berlayar di tahun ketiganya. Banyak yang ragu kalau kita bisa sampai ke tujuan, tapi banyak juga yang berharap dan juga coba untuk bisa bikin kapal ini tenggelam. Tahun pertama kita buat combat sports ada di peta tontonan masyarakat. Tahun kedua kita ubah matriks olahraga lewat pay-per-view dan kita pecahin rekor Asia 3 kali.
tahun ketiga, liganya akan semakin berjalan dan akan lahir juara dunia kick striking pertama di dunia. Porque esto es África. Jungle.